Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kalau menurut kalender gereja ini adalah masa-masa Roh Kudus berkarya ya. Jadi seperti kita lihat dalam pembacaan kita tadi dari kitab Kisah Para Rasul. Kalau menurut hamba-hamba Tuhan lain sebenarnya cocok namanya bukan Kisah Para Rasul, sebenarnya kisah perbuatan-perbuatan atau karya-karya Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan. Dan contohnya seperti yang kita baca tadi, pada waktu itu ada dua murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Simon Petrus dan Rasul Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Tuhan ya, Rasul Yohanes. Kedua murid Tuhan Yesus ini menurut pembacaan kita tadi sedang pergi ke bait Allah untuk berdoa atau bersembahyang. Pada waktu itu ditulis di sini jam 3 sore. Jadi sekedar pengetahuan kita, orang-orang Yahudi punya 3 waktu jam sembahyang. Yang pertama di waktu pagi hari pada jam 9 ya. Yang pertama jam 9 pagi. Waktu yang kedua buat orang Yahudi berdoa pada jam 12 siang. Jadi pas tengah hari ya. Dan jam yang ketiga orang Yahudi beribadah atau berdoa pada jam 3 sore. Yang seperti kita baca tadi. Jadi kedua murid ini, Rasul Petrus dan Yohanes pada sekitar jam 3 sore pergi berdoa di bait suci, di bait Allah ya. Dan kita bisa ambil pelajaran sini ya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang begitu taat mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan saat itu Tuhan Yesus setelah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Tapi murid-murid tetap taat pada perintah-perintah Tuhan Yesus. Mereka tetap setia pergi beribadah, pergi berdoa pada jam 3 sore itu. Di sini kita belajar ya, bahwa ajaran-ajaran orang tua kita, generasi sebelum kita, seperti rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ke gereja, itu sebenarnya patut kita teruskan. Kita tetap jalankan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Generasi orang Yahudi zaman Tuhan Yesus atau zaman pembacaan kita tadi,
mereka menetapkan 3 kali sehari dalam berdoa ya atau sembahyang, itu adalah ajaran atau yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yaitu oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Hamba-hamba Tuhan waktu di pembuangan di kerajaan Babilonia, supaya mereka punya iman tetap kokoh karena di pembuangan ini ya, mereka tetap dengan setia dan mereka menetapkan 3 kali berdoa sehari. Ya, yaitu pada jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Dan itu diteruskan sampai generasinya masa Tuhan Yesus berkarya. Sampai pada waktu Rasul Yohanes dan Petrus pergi berdoa di bait Allah. Jadi di sini kita belajar, marilah kita tetap setia, taat apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, generasi sebelum kita, di dalam mereka beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Dan hal yang kedua, ketika Rasul Petrus dan Yohanes tiba di bait suci, mereka masuk dari gerbang indah. Apa itu gerbang indah? Gerbang indah itu adalah satu pintu gerbang yang menghubungkan area orang-orang asing, orang-orang yang bukan Israel tetapi menganut agama Yahudi, dan dipisahkan oleh gerbang indah itu. Kalau kita masuk ke dalam, itu areanya orang Yahudi di pelataran bait Allah. Jadi cuma dipisahkan oleh gerbang indah, di mana tempat si pengemis yang lumpuh sejak lahir. Kalau menurut penyelidikan, dia sudah lumpuh selama 30 tahun ya. Jadi dari lahir umurnya waktu itu sekitar 30 tahun lebih. Jadi dia sudah mengalami penderitaan yang cukup panjang ya. Mungkin dia sudah tidak berpikir lagi, tidak mungkin lagi sembuh. Sudah 30 tahun lebih, ada banyak imam-imam, ada banyak orang Farisi, orang Saduki di bait Allah, tapi tidak ada yang menyembuhkan dia. Dan dia cuma tetap meminta-minta jadi pengemis di gerbang indah ini. Dan pada waktu itulah menurut pembacaan kita, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi berdoa, pergi sembahyang. Dan ketika Petrus dan Yohanes melihat si pengemis yang lumpuh ini, Petrus berkata, "Lihatlah pada kami, lihatlah pada saya dan Yohanes," maksudnya ya. Dan ketika si pengemis lumpuh itu melihat, tentu di pikirannya, wah, saya dipanggil disuruh lihat, tentu mau dikasih uang banyak ini. Dikasih paling kurang beberapa ya, jumlah yang cukup untuk diberikan kepada dia. Tetapi ternyata si pengemis lumpuh ini agak kecewa ya, karena Rasul Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kami." Artinya kami tidak punya uang banyak. Emas dan perak disebut karena uang orang Yahudi pada waktu itu, kalau uang talenta yang nilainya besar dari emas ya. Dan kemudian kalau sekarang pecahan kira-kira 100.000, 50 itu dari perak, koin-koin ya. Makanya waktu Petrus berkata emas dan perak tidak ada pada kami, artinya tidak ada uang banyak pada kami. Tetapi apa yang kami punya saya berikan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Dan kemudian kita lihat Rasul Petrus memegang tangan kanan si pengemis lumpuh itu dan membuatnya berdiri dan suruh berjalan. Dan si pengemis itu kemudian apa? Dia berlompat-lompat karena begitu sukacitanya dia sudah lumpuh. Jadi di sini kita belajar ya. Kadang-kadang kita orang percaya mengharapkan sesuatu dari Tuhan ya. Seperti si pengemis mengharapkan uang, emas dan perak dari Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang dia terima di luar ekspektasinya, di luar pengharapannya.
yaitu kesembuhan, mujizat. Jadi begitu juga dengan kita. Pelajaran yang kita ambil dari firman ini, apabila kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus dalam doa, dan kadang-kadang yang kita minta itu kita tidak dapat, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Seperti si lumpuh tadi, dia meminta uang, mengharapkan uang, tapi Petrus dan Yohanes memberikan dia mujizat kesembuhan yang lebih dari nilai uang ya. Jadi di sini kita belajar, mintalah selalu kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau dia tidak memberikan, tunggu saja. Berarti dia mau memberikan sesuatu yang di luar pengharapan kita, sesuatu yang lebih besar daripada yang kita minta. Nah, itu pelajaran yang kita ambil dari firman ini. Kemudian kita lihat si lumpuh ketika sudah disembuhkan, dia mengikut Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah sambil terus memuji-muji Tuhan ya. Karena dia punya kesembuhan. Sampai semua orang di bait Allah yang sedang sembahyang waktu itu heran, siapa orang ini? Berteriak-teriak terus sambil melompat-lompat, tapi akhirnya mereka kenal. Wah, ini ternyata si lumpuh, si pengemis yang minta-minta di gerbang indah. Sekarang dia sudah sembuh. Jadi mari kita belajar dari firman ini. Yang pertama, kita lihat ya, kita adalah murid-murid Tuhan. Yesus, duta-duta Kristus di akhir zaman. Kadang-kadang banyak orang percaya berpikir gini, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak ada apa-apa yang bisa kami persembahkan dalam melayani Tuhan. Misalnya, saya tidak tahu main musik, saya tidak tahu berdoa, saya tidak tahu berkhotbah. Tapi kita lihat di sini, di pembacaan kita tadi, Petrus dan Yohanes datang di bait Allah. Kalau sekarang datang ke gereja, bukan untuk berkhotbah atau untuk menyanyi, bukan. Mereka datang untuk sembahyang. Dan mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya uang. Tetapi apa yang mereka punya, itu yang mereka berikan kepada si pengemis lumpuh ini. Apa yang mereka punya? Yang mereka punya ialah, belum lama mereka terima, yaitu pada hari Pentakosta ya, yaitu Roh Kudus. Rohnya Tuhan Yesus tinggal di dalam mereka. Dengan kata lain, Petrus dan Yohanes mengatakan yang kami miliki ialah Tuhan Yesus yang ada dalam kami. Itu yang sangat berharga, dengan kuasanya kami pakai, kamu sembuh sekarang. Luar biasa ya. Ini yang perlu kita percaya, orang-orang percaya, termasuk kita ya, yang mengikuti ibadah saat ini. Kita harus yakin dan percaya, meskipun kita mungkin secara keuangan tidak kaya, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita berupa rohnya, Roh Kudus, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, itulah yang harus kita syukuri tiap hari, bahwa di dalam kita ada Tuhan Yesus, ada roh Tuhan Yesus yang kita sebut Roh Kudus. Itulah yang kita punya semua. Tidak melihat kita kaya, golongan menengah, miskin, semua kita punya Tuhan Yesus. Asal kita sungguh-sungguh percaya karya penebusannya di kayu salib, maka kita ini sudah menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Bahkan tinggal di dalam kita. Makanya Tuhan Yesus disebut apa? Allah Immanuel, Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Apalagi yang kurang buat kita orang percaya ya. Yang punya dunia ini, yang punya seluruh alam semesta ini yang tidak ternilai dengan uang, itu ada tinggal bersama kita. Jadi marilah kita selalu bersyukur setiap hari. Kita selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya iman kita tetap kokoh, teguh di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja Tuhan pakai kita, kita pun dapat
menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Karena apa? Kita sama dengan mereka, kita punya Tuhan Yesus dalam kita. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Ingatlah selalu, sebelum Tuhan Yesus datang kembali dalam peristiwa rapture atau pengangkatan, marilah kita laksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan jangan lupa juga pada tanggal 3, 4, 5 Juli 2024 ada ibadah raya yang besar yang gereja-gereja selenggarakan, yaitu di Sentul International Convention Center, dan acaranya disebut sebagai Everyone Asia. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, hadirilah Everyone Asia ini, di mana kita akan berkontribusi, berpartisipasi untuk memuji memuliakan Tuhan, sehingga kita percaya mujizat akan terjadi di bangsa kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan selanjutnya Oma Palar akan melengkapi pemberitaan firman Tuhan ini. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Kita jumpa lagi dan semua teman-teman Warlot. Pada siang hari ini saya melanjutkan apa yang dibawakan oleh Opa tadi. Kalau pembacaan kita hari ini, siang ini, Kisah 3 ayat 1-10. Kali ini kita melihat Rasul Petrus dan Yohanes. Ya, Rasul Petrus dan Yohanes pergi ke tempat doa, ya, masuk pintu gerbang indah yang tadi kita cerita firman hari ini, bahwa bagaimana tugas Rasul Petrus dan Yohanes membawa misi Tuhan. Kali ini kita melihat pembacaan adalah hamba Tuhan sebagai Rasul Petrus dan Yohanes sebagai hamba Tuhan, dan seorang peminta yang sering ada di pintu untuk meminta-minta. Kita melihat di situ sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang biasa. Kita melihat, saya merenungkan pembacaan hari ini berkisar kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihat kehidupan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang bekerja di lingkungan kehidupan Tuhan, ya, membawa diri kepada pelayanan yang menghadapi seorang pengemis yang meminta-minta, yang kita tahu pembacaan hari ini sering di tempat itu untuk meminta. Kalau saya melihat adalah peminta adalah mewakili banyak orang, mewakili begitu banyak orang-orang yang merindukan kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita lihat di situ ada penderitaan di situ sebagai peminta-peminta. Dan saya melihat sebagai hamba Tuhan, ya, Petrus dan Yohanes mewakili kita yang rindu melayani Tuhan. Ya. Rasul Petrus dan Yohanes, kita melihat sisi mereka. Apakah kita ada di situ? Ya, kita membawa kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya untuk zaman generasi kita rindu untuk melayani Tuhan. Mari kita lihat sebagai Rasul Yohanes dan Petrus. Apakah kehidupan mereka ada juga di kehidupan kita akhir zaman ini. Mari kita renungkan. Saya melihat itu bahkan lebih banyak sekali
untuk zaman kita, akhir zaman ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan merindukan hal yang demikian. Saya rindu melayani Tuhan. Apalagi akhir zaman, begitu banyak tanda-tanda. Ya, ada tanda yang bagaimana Tuhan merindukan anak-anaknya. Pembacaan Kisah Rasul. Saya percaya waktu mereka lakukan ini, ada pesan yang Tuhan katakan, jadikanlah bangsaku adalah bangsa di mana kamu jalan untuk menjadikan mereka muridku. Saya pakai bahasa sehari-hari ya. Apalagi kita akhir zaman ini. Begitu banyak hal yang menandakan tidak lama lagi Tuhan mau datang. Saya percaya Tuhan Yesus bekerja sungguh sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya anak-anak Tuhan sangat merindukan hal ini. Tapi kita jujur, kadang-kadang kita melihat diri kita tidak layak. Tuhan tidak mengatakan itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dengan syarat. Tuhan hanya mengatakan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Waktu kita mendengar itu, hati kita menilai diri kita sendiri. Itu benar. Tetapi Bapak Ibu di rumah, jangan hati kita itu kita melihat tidak layak, ketidaklayakan kita. Melihat dari mata kita. Kalau melihat itu juga benar, kita periksa dulu diri kita. Apakah kita pantas? Tapi marilah kita belajar firman. Ya, satu kata saja saya mau katakan, Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Tuhan mau katakan, aku melihat kamu mau apa tidak. Saya akan membereskan semuanya. Firman hari ini, tidak ada jarak untuk kita mengatakan kita tidak pantas. Tidak ada alasan untuk itu. Tuhan katakan kamu mau. Dan apa yang dialami oleh Petrus, yang dibuat oleh mereka, kita juga bisa. Tapi Tuhan menunggu, apakah kamu mau? Saya percaya yang saya katakan tadi, kita semua mau. Tetapi janganlah Bapak Ibu di rumah, teman-teman, saudara-saudari, janganlah kekurangan kita menjadi hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin sebagai Petrus, ya, mau memberikan apa yang diminta oleh peminta tadi, mungkin tidak bisa. Tetapi kerinduan yang paling hakiki, yang sebenarnya Tuhan mau di diri kita zaman akhir ini, kita berguna dengan cara pertama, hidup kita rubah menjadi kehidupan dalam Tuhan. Saya katakan itu langsung. Itu menandakan Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau seperti itu. Apa yang aku bisa? Kita bercakap dengan Tuhan. Kita meminta. Kita datang dengan pengakuan. Tuhan akan lengkapi kerinduan kita seperti Petrus. Mungkin kita tidak langsung menjadi sesuatu yang besar, karena kalau kita baca, Petrus adalah rasul. Kita tidak usah berpikir dulu rasul untuk zaman sekarang. Tapi Tuhan bawa aku berguna untuk apa pesanmu, jadikan seluruh bangsa murid. Kita jadikan diri kita berguna untuk kehidupan kita dan Tuhan memakai kita. Saya membawa yang paling mudah. Jadikan diri kita adalah contoh di mana kita berada. Itu pun sudah sama dengan seperti Petrus. Karena hal ini tidak mudah. Kita merubah Bapak Ibu kehidupan kita. Yang untuk tanda kutip, kita kenal diri kita. Kita kenal kehidupan kita. Banyak orang berhenti di situ karena menilai diri kita. Tapi mari kita belajar firman. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau datang kepadaku dengan syarat. Mari kita bawa diri kita, pengakuan yang Tuhan minta, dan kerinduan kita katakan. Di situ Tuhan mulai mendidik kita. Mendidik kita seperti yang Tuhan pesankan.
Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saya ulang-ulang di situ. Karena itu harus mulai dari kita anak-anak Tuhan. Paling tidak kehidupan kita berdampak. Waktu kehidupan kita berdampak itu juga sudah suatu penginjilan. Orang melihat kita tidak sama dengan orang dunia. Ada sesuatu hal yang keluar dari kita, yang kita tidak mimpi dan kita tidak bisa membuat, tapi Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan tahu apa yang paling terbaik. Tetapi yang saya ulang lagi, yang paling Tuhan suka pengakuan. Pengakuan kita, ini aku Tuhan. Dan kita berserah, Tuhan atur kita. Itu sama dengan Petrus dan Yohanes pembacaan kita hari ini. Mari teman-teman Bapak Ibu di rumah, dengan apa yang kita baca, itu menjadi sesuatu peringatan kerinduan. Tuhan, aku mau melayanimu. Waktu melayani itu jangan kita berpikir. Waktu kita baca, ada sesuatu yang tidak berupa benda. Tapi Petrus dan Yohanes mempunyai sesuatu pemberian Tuhan. Ya, bisa menyembuhkan. Saya coba nalar saya bawa. Kita tidak mungkin, kita tidak seperti Petrus dan Yohanes. Tetapi kerinduan kita, sikap kita, itulah yang menyembuhkan orang waktu melihat kita. Kita katakan, kita harus punya cara berpikir. Kita ini beda dengan anak dunia. Perbedaan yang paling mendasar adalah kehidupan kita. Yang saya tadi katakan, rubahlah Tuhan. Ada unsur-unsur Tuhan di dalam kehidupan kita. Tutur kata kita, sikap kita. Kita hidup selalu berhubungan dengan Tuhan. Ada komunikasi sampai pada komunikasi dua arah. Itu ada caranya. Belajarlah firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Saya sudah praktekkan itu caranya. Pertama, kerinduan. Kedua, kadang-kadang kita tidak layak, tapi layakan. Kita baca firman Tuhan, Tuhan layakan. Itu pertama keluar dari kita sendiri. Orang melihat kita akan melihat kita dengan beda. Itu sudah menyatakan Tuhan ada di kita. Itulah sebagai Rasul Yohanes dan Petrus. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Itu yang membedakan dengan dunia. Dengan kita dengan dunia. Itu sangat dirindukan oleh Tuhan. Dan seterusnya Tuhan akan mendidik kita sampai pada apa yang kita rindu. Dan Tuhan tahu. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dia tahu caranya untuk membekali kita. Yang paling utama. Tuhan katakan, maukah kamu? Waktu itu setelah kita rindu Tuhan mendidik kita, maka keluarlah supernatural. Ya, supernatural yang pertama, sinar kemuliaan Tuhan. Hidup kita sangat bahagia. Itu supernatural. Supernatural yang kedua, yang kalau kita setia dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin akan jadi seperti Petrus dan Yohanes. Ada tingkatan. Saya tidak mengulas di sini. Saya percaya Bapak Ibu tahu itu semua. Yang paling susah mengubah diri kita menjadi apa yang kita Tuhan rindu. Itu tadi saya sudah jelaskan. Mari kerinduan itu kita bawa kepada Tuhan. Maka apa yang kita rindu seperti Yohanes dan Petrus itu akan terwujud. Itu akan jadi. Ya. Sampai yang berikutnya, waktu mereka Yohanes dan Petrus masuk di dalam tempat doa itu. Ada daya tarik tersendiri. Kalau membaca ini. Ya, Rasul Petrus dan Yohanes tidak setiap hari sering datang di situ, tidak. Tetapi pengemis tahu. Dia sering duduk di situ. Dia tahu orang yang baru dan orang yang lama. Tapi begitu dia lihat, saya bawa nalar saya ke situ, saya renungkan. Begitu melihat Rasul Petrus dan Yohanes, matanya sudah tahu ada sesuatu daya tarik. Ada sesuatu yang lain daripada orang biasa. Saya bawa kembali kepada kehidupan kita. Apakah orang melihat kita
biasa-biasa saja. Mari kita bawa diri kita seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Begitu orang melihat ada sesuatu yang beda. Dan itu juga disambut oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Di situ mereka melihat pengemis. Di situ bekerja supernatural. Supernatural bekerja, itulah Tuhan. Tuhan mempertemukan rasul dan seorang pengemis. Apakah itu kebetulan? Kalau dikata di situ bisa dibilang kebetulan. Tapi kalau melihat cerita kisahnya, kalau untuk saya itu tidak kebetulan. Itu cara Tuhan bekerja bagi anak-anaknya. Tetapi kita yang menerima urapan itu, di tempat itu langsung ada connect di situ. Connect-nya adalah supernatural. Bukan connect karena materi, tidak punya uang. Tapi Yohanes waktu melihat pengemis itu dengan Petrus, kehidupan hati supernaturalnya berbicara. Bukan karena dia memang secara manusia seorang pengemis mengharapkan sesuatu dari mereka, tetapi yang keluar dari mereka langsung mereka katakan, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa, yang ada pada kami seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat. Tapi yang pertama kita lihat connect-nya, mata Rasul dan Yohanes dan Petrus dengan pengemis. Itu sangat bertarik menarik. Kita lihat di sini, pengemis tidak mengatakan sesuatu. Tapi digerakannya dia sudah mengerti juga. Dan itu langsung dijawab oleh Rasul Yohanes dan Petrus. Kami tidak punya apa-apa. Secara manusia kami tidak ada apa-apa. Tetapi apa yang kami punya, itu langsung saya tidak lanjutkan. Apakah kita bisa, yang menjadi pertanyaan, apakah bisa kita demikian juga? Kadang-kadang melayani Tuhan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Manusia sekarang merindukan yang demikian. Tetapi begitu beraninya, begitu rasa yang sesuatu supernatural bekerja di Yohanes dan Petrus, dia mengatakan kami tidak punya apa-apa. Karena dia percaya diri, yakin sekali Tuhan ada dengan mereka. Dan mereka bisa menantang itu, kami tidak punya. Dan seterusnya, waktu mereka katakan itu, pengemis juga terkonek hatinya. Yang kami punya hanya ini. Tetapi lebih daripada yang dia harapkan dan seterusnya. Yang kita harus menjadi tantangan. Mari kita seperti Yohanes dan Petrus. Kita tidak bawa apa-apa secara dunia, tetapi kita bawa kuasa Tuhan, power, keberanian, ya, ada sukacita, damai sejahtera, itu menjadi satu. Dan waktu kita berjalan, banyak kesaksian hidup saat ini, tapi banyak juga mengatakan apa yang aku bawa dalam pelayanan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, kita masuk dulu dalam kerinduan kita. Mungkin kita masuk dengan kosong, tapi kerinduan kita dengan Tuhan melayani, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan berikan itu sampai mendidik kita sampai seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Ya, kita punya kekuatan dan Tuhan arahkan di mana yang kamu harus jalani. Itu yang saya ajak untuk kita generasi saat ini. Kedua, untuk melengkapi kehidupan kita untuk berjalan melayani Tuhan, jangan kita pikirkan materi. Betul, kita harus memikirkan. Tapi biasanya Tuhan sudah berbicara duluan. Pengalaman kami, waktu Tuhan menyuruh manusia, kita ada itu. Tetapi kita tidak menekankan di situ. Tuhan, apakah aku pergi ini membawa misimu?
Aku punya kuasa. Aku punya warisan yang Engkau berikan pada aku. Bapak Ibu di rumah, warisan yang Tuhan punya Dia sudah berikan pada kita. Yang tidak ada menjadi ada. Pengalaman kami melayani. Waktu pertama, Tuhan mendidik. Tuhan siapkan semua. Tuhan atur. Di saat makin hari makin kami melayani makin jauh. Kami tidak bisa. Kadang-kadang Tuhan bilang, saya suruh kamu sekarang. Tuhan kami tidak ada. Nanti Tuhan tidak berbicara. Yang kami ambil kesimpulan. Waktu di tempat di situ kami jalan, di situ Tuhan berbicara. Ini sangat menantang Bapak Ibu. Banyak hal yang kita harus tahu dulu pribadi Tuhan. Itu didikan. Sampai satu saat Tuhan jalan. Seperti kita baca firman hari ini. Mereka berjalan. Tidak bawa apa-apa. Tapi power Tuhan. Pribadi Tuhan ada di dalam mereka. Di mana pribadi Tuhan? Waktu pengemis itu melihat mereka. Melihat mereka bukan seperti manusia biasa. Pengemis itu melihat mereka, menatap mereka. Sampai mereka katakan, apa yang engkau mau minta kepada kami? Ya, itu kekuatan luar biasa yang Tuhan berikan pada mereka berdua rasul ini. Mari kita contoh kehidupan mereka seperti kita bawa dalam kehidupan kita. Siapkan diri kita, buka hati kita, minta Tuhan mendidik kita sampai menjadi seperti Petrus dan Yohanes. Itu bekal yang kita akan bawa pada akhir zaman ini. Saya katakan materi itu kedua. Tuhan yang lengkapi. Tetapi mindset cara berpikir kita, Tuhan yang melengkapi lebih dulu adalah Tuhan punya kehidupan. Kehidupan Tuhan yang harus ada di diri kita. Ya. Bukan dunia dengan segala kelengkapannya kita punya dulu baru kita jalan, tidak. Tuhan punya dulu. Carilah dahulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Mari kita praktek ini. Sebelum kita meminta, sebelum Tuhan suruh, Tuhan juga sudah siapkan. Tapi kadang-kadang kita katakan, ada Tuhan tapi tidak cukup. Ingat Bapak Ibu di rumah. Saya mengajak, pelajari karakter Tuhan. Pelajari sifat Tuhan. Dengan apa? Selalu berhubungan dengan Dia. Doa. Ada doa spesial. Saling curhatan dengan Tuhan. Itu harus Bapak Ibu. Kalau mau dekat, mau tahu pribadi Tuhan. Itu sangat indah Bapak Ibu. Saya katakan begini karena kami sudah sampai di situ. Tuhan itu indah sekali Bapak Ibu. Tanpa kita minta pun Dia sudah berikan. Tapi memang ada manusia kita. Saya tidak lari dari situ. Saya juga manusia biasa. Tapi kadang-kadang saya memikir Tuhan sudah duluan bicara. Aku ada anakku. Itu singkatnya. Aku ada. Tapi sebelum kita sampai di sini, saya kembali lagi. Berserah. Belajar firman Tuhan. Cari tahu kehidupan Tuhan. Melengket dengan Dia. Tuhan dan aku dan Tuhan. Yaitu dengan apa? Roh Kudusnya. Saya katakan Bapak Ibu, jangan jadikan Roh Kudus hanya Senin Kamis. Nanti aku perlu baru aku cari. Tidak bisa itu. Setiap hari. Ada waktu khusus. Ada waktu hari-hari. Ngomong dengan Dia. Itu kita belajar. Untuk jadikan kebiasaan. Roh Kudus dengan kita dengan Roh Kudus. Pasti apa yang dirindukan dan apa yang kita baca pada siang ini, pasti semua akan terpenuhi. Percaya Bapak Ibu, karena saya duluan mempraktekkan. Pengemis itu, waktu dia melompat-lompat berbahagia, saya percaya. Dia melebihi hatinya dari apa yang dia lihat saat itu hidupnya. Dari kehidupannya bergembira, sukacita. Karena apa yang dia tidak minta dia alami. Dia alami dan dia dapat. Seterusnya saya percaya Tuhan mencukupkan.
apa yang dia inginkan. Karena begitu lama dia di situ, Tuhan tahu hatinya. Seperti Tuhan mau katakan, sudah waktunya aku melihat hatimu. Sudah waktunya aku melihat kerinduan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lama, Tuhan kenapa saya begini terus? Kenapa saya begini terus? Kalau zaman kita tidak ada rahasia Tuhan untuk kita dengan Tuhan. Belajar, kalau kita di dalam keadaan kata tanda kutip keterpurukan atau masalah kehidupan, belajar duduk di kaki Tuhan, komunikasi, berdoa. Apa maksudmu Tuhan? Saya siap. Apakah ini untuk memperbaiki diriku, kehidupanku sendiri, kehidupan keluargaku, atau memperbaiki kehidupanku dalam bekerjaan? Banyak hal. Tapi Tuhan katakan, kamu mau datang kepadaku. Datang kepadaku, buka semuanya. Maka kamu akan seperti pengemis tadi. Kalau Tuhan memberikan sesuatu itu pasti cocok. Saat itu Tuhan bilang cukup. Saya percaya Tuhan katakan pada pengemis itu, cukuplah. Saya sudah lihat kamu bertahun. Di situ katakan dia biasa duduk di pintu situ. Saya percaya itu bertahun karena kesetiaannya. Ya, melihat duduk di rumah Tuhan dengan segala apa yang dia mau. Itu juga menjadi pelajaran kita dengan kita. Kita duduk dengan segala keberadaan kita. Keberadaan kita manusia, kita selalu kita pikir Tuhan kenapa. Tapi kita selalu harus duduk di rumah Tuhan. Kita ke gereja rajin. Itu mewakili juga kita selalu berdoa. Berhubungan dengan dia selalu, saya katakan Bapak Ibu, selalu. Jangan Senin Kamis. Di situ Tuhan melihat hati kita. Mulai kita dididik satu demi satu sampai lengkap apa yang kita rindukan. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman di rumah, kita jadikan siang ini pelajaran bagi firman hari ini. Sungguh indah. Jangan kita menjadi manusia biasa. Jadi manusia yang betul benar-benar membawa misi Tuhan dan orang melihat kita berdampak. Itulah pembacaan hari ini. Puji Tuhan, mari kita berusaha menjalankan apa yang Tuhan mau. Sampai di sini saja dan saya mendoakan Bapak Ibu sampai di rumah, ada di rumah, Tuhan Roh Kudus akan memberikan kelengkapan dari apa yang saya bawakan hari ini. Itu saja, biarlah membawa berkat sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sampai kita jumpa di minggu depan. Haleluya. Amin.